Cerita diawali dengan memperlihatkan pesta yang cukup meriah di sebuah klub di Kanada Utara. Pesta itu diadakan untuk merayakan ulang tahun pria bernama Charlie, seorang pilot ekspedisi di kota tersebut. Sambil menggoda pacarnya, Charlie yang sombong sedang bermain biliar bersama teman-temannya. Sesaat kemudian terlihat sosok pria gelandangan masuk ke tempat itu sambil berjualan lukisannya. Tapi Charlie dan teman-temannya justru membuli pria tersebut dan menuduhnya sebagai pengemis. Karena sangat kesal dengan kehadiran gelandangan itu, Charlie yang sombong kemudian menyuruh satpam untuk mengusirnya. Setelah pesta tersebut, Charlie selanjutnya bercinta dengan pacarnya hingga larut malam. Akibatnya, Charlie jadi bangun kesiangan ketika salah satu anak buah bosnya datang untuk membangunkannya. Charlie pun buru-buru langsung berangkat ke bandara untuk menemui bosnya yang bernama Walter, pemilik maskapai penerbangan. Walter memberitahu Charlie kalau ada dua orang pria ingin bekerja sama dengan mereka. Ia ingin Charlie tidak mengecewakannya. Do you piss those guys off? They're gonna take their business some. Oh, a little business. How about a little detour after my run? Tapi Charlie nggak bisa menerima kerjasama itu, karena untuk saat ini, ia cuma ingin melakukan pekerjaan seperti biasa, yakni mengantar barang-barang ke wilayah terpencil. Mendengar itu, Walter pun nggak bisa memaksa Charlie, dan dua orang pria itu juga setuju jika Charlie menyelesaikan pekerjaannya dulu. Singkat cerita, Charlie pun mulai melakukan penerbangan, mengantar barang-barang menuju pos-pos perdagangan di wilayah terpencil. Setelah mendaratkan pesawatnya, rupanya tugas Charlie kali ini adalah mengantar beberapa drum berisi minyak ke wilayah dekat Arktik. Terlihat di sana, ia pun langsung disambut oleh dua orang suku lokal yang kemudian turut membantunya. Charlie sempat curiga kenapa orang suku lokal itu mau membantunya. Ternyata mereka juga punya niat minta tolong pada Charlie. Mereka pun mengajak Charlie ke tenda untuk melihat anak gadis mereka yang bernama Kanala yang sedang sakit. Orang suku lokal itu mengatakan kalau mereka sengaja menunggu Charlie di sana. Mereka berharap Charlie mau membantu membawa putrinya untuk berobat ke kota terdekat. Awalnya Charlie menolak dengan alasan sangat sibuk dan harus mengantar barang ke tempat lain juga. Tapi saat orang suku itu memanggilnya kembali dan menawarinya imbalan 2 buah gading walrus, Charlie pun langsung setuju untuk mengantar Kanala berobat. Charlie pun kembali menerbangkan pesawatnya, membawa Kanala bersamanya untuk berobat. Dalam perjalanan itu, Charlie mencoba menghiburnya, tapi Kanala hanya diam saja karena nggak ngerti bahasa Inggris. Sesaat kemudian terlihat cuaca tiba-tiba buruk, namun Charlie memilih melanjutkan perjalanan mengingat ia sudah dibayar cukup mahal oleh orang tuanya Kanala. Tak lama berselang, perjalanan mereka tiba-tiba mendapat masalah serius. Mesin pesawat Charlie mengalami kerusakan sangat parah. Charlie pun berusaha menghubungi pusat kendali maskapai, tapi sinyal radionya mengalami gangguan. Karena tak ada pilihan lain, Charlie pun akhirnya memutuskan melakukan pendaratan darurat di wilayah terpencil. Untungnya guys, Charlie dan Kanala selamat dalam insiden tersebut. Terlihat Charlie kemudian keluar dari pesawat sambil memegangi kepalanya yang terluka. Sesekali ia berteriak dan menendang badan pesawat untuk meluapkan kekesalannya. Setelah itu Kanala pun ikut keluar dari pesawat, tapi bukannya membantu Charlie mencari pertolongan, ia malah mengeluarkan alat pancing untuk menangkap ikan. Hal itu membuat Charlie semakin kesal sama Kanala. Kok bisa-bisanya ia langsung kepikiran buat mancing ikan. Saat Charlie terus berusaha melakukan kontak radio ke pusat kendali, tiba-tiba Kanala datang menawarinya makan ikan mentah. Tapi Charlie merasa jijik dan langsung mengusir Kanala dari sana. Charlie selanjutnya mengumpulkan batu-batu untuk membuat tanda SOS, berharap ada pesawat lewat, melihat dan menolongnya. Ketika hari menjelang malam, keduanya pun menyalakan api unggun masing-masing. Di sana Charlie memberitahu Kanala kalau mereka sekarang sedang terdampar di tempat terpencil akibat kecelakaan tersebut. Tapi Charlie mengatakan tak perlu khawatir karena ia bisa mengatasi situasi tersebut.
Di tempat berbeda terlihat pacar dan temannya Charlie bertanya pada Walter, kenapa Charlie belum juga kembali? Walter menjawab, kemungkinan Charlie sedang terjebak badai. Walter menjamin Charlie pasti akan segera pulang dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya, Charlie mencoba memperbaiki radio pesawatnya, satu-satunya alat komunikasi yang ia harapkan. Tapi karena nggak berhasil, Charlie pun emosi langsung menghancurkannya dan membuang radio tersebut. Setelah itu, Charlie yang sok menguasai wilayah itu kemudian berpamitan untuk mencari pertolongan. Ia menolak mengajak Kanala meskipun Kanala sudah menawarkan diri untuk ikut. Charlie menilai Kanala nggak akan mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Charlie pun berpesan agar Kanala tetap di sana karena ia akan kembali menjemputnya setelah mendapatkan pertolongan. Sebelum pergi, Charlie meninggalkan beberapa bekal buat Kanala di sana. Dan setelah itu, ia pun mulai melakukan perjalanan sendirian, menyusuri daratan antah barantah yang sangat luas tersebut. Charlie terus berjalan tanpa arah, bahkan malam harinya, ia kesulitan menyalakan korek api karena angin yang cukup kencang. Hari berikutnya, Charlie mencoba berburu, tapi ia selalu gagal sampai peluru senapannya hampir habis. Bahkan setelah itu, hujan turun sangat deras yang membuatnya basah kuyup. Situasi ini membuat Charlie jadi frustasi. Terlebih ia nggak bisa menyalakan api karena koreknya sudah basah. Meski demikian, Charlie masih bisa melewati hari yang sulit itu. Dan keesokan harinya, ia hampir saja terjebak di lumpur dan kehilangan senapan satu-satunya. Setelah itu, Charlie memakan bekal yang ia bawa. Dan karena perbekalan sudah habis, Charlie berniat berburu. Tapi sialnya, ia baru menyadari ternyata peluru senapannya telah hilang saat di lumpur tadi. Sementara di kota, terlihat Walter dan anak buahnya mulai khawatir dengan keberadaan Charlie. Ia pun menyuruh mereka untuk mencari Charlie ke semua rute perjalanan. Tapi sayang, upaya mereka tak membuahkan hasil. Salah satu anak buah Walter yang bernama John kemudian menyarankan untuk menetapkan Charlie sebagai orang hilang. Meskipun awalnya Walter sedikit keberatan, tapi akhirnya ia setuju dengan sarannya John. Cerita kembali ke Charlie yang terpaksa menjalani malam yang sangat dingin. Walau akhirnya ia bisa terlelap tidur, tapi esoknya ketika terbangun, ia mendapati dirinya dikerumuni ribuan nyamuk ganas yang bersarang di lembah tersebut. Charlie pun langsung berlari sambil mengusir serangga-serangga tersebut. Tapi apesnya, ia malah terjatuh ke bawah lembah hingga akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Kanala yang menemukan Charlie tergeletak pingsan di sana langsung memberikan pertolongan pertama, yakni mengobati bagian-bagian tubuh Charlie yang terluka dengan cara tradisional. Dan berkat Kanala, kondisi Charlie akhirnya membaik dan mulai sadar. What the hell are you doing here? Melihat Kanala ada di sana tentu membuat Charlie sangat terkejut. Ia pun langsung bertanya bagaimana bisa Kanala menemukan dirinya. Kanala tak menjawab pertanyaan itu, melainkan menyuruh Charlie untuk fokus menjaga kesehatannya. Saat Kanala memberi Charlie makanan, ia ternyata mengerti bahasa Inggris sedikit-sedikit. Dan sejak saat itu, obrolan keduanya pun bisa nyambung dan bisa saling mengenal satu sama lain. Di sana, Charlie akhirnya mulai sadar wanita yang selama ini ia remehkan ternyata lebih pintar darinya dalam urusan bertahan hidup. Sementara itu, diperlihatkan dua anak buah Walter, si John dan si Paul, sedang mencari Charlie di tempat pertama kali Charlie mendaratkan pesawatnya. John yang kurang suka pada Charlie kemudian menduga-duga kemungkinan Charlie sudah menjadi santapan orang-orang suku di sana. Mendengar itu, Paul pun memperingatkannya, jangan berkata seperti itu, karena ia yakin kalau Charlie masih hidup. Setelah melakukan pencarian yang berujung nihil, keduanya pun melaporkan pada bosnya kalau mereka tak menemukan Charlie. Di sana John kembali menyarankan sebaiknya Walter mengabari keluarga Charlie, karena ia yakin kalau Charlie mungkin sudah meninggal dunia. Dengan berat hati, akhirnya Walter pun menghubungi ibunya Charlie, karena ia juga nggak mau terlalu lama menutup-nutupi musibah tersebut. Kembali ke Charlie yang kini lebih fokus memperhatikan cara Kanala berburu. Ia tak percaya kalau gadis sepolos itu akan bisa melakukan sesuatu yang bahkan seorang pria sepertinya pun tidak bisa melakukannya. Sehingga sejak itu, hari demi hari pun dilalui bersama, tampak Charlie dan Kanala pun juga semakin akrab.
doing? 우퉁mertung. Wait! I need those! Not right now! Come back! Hari berikutnya, Kanala mengajari Charlie cara memasak dan menjahit dari bahan-bahan kulit hewan perburuannya. Tapi tak lama kemudian, Kanala mengalami batuk-batuk dan mimisan, yang mana hal itu membuat Charlie sangat khawatir kepadanya. Meskipun Kanala mencoba tetap tersenyum untuk menyembunyikan penyakitnya, namun pada malam harinya saat ia tertidur, ia terus-menerus batuk sambil menangis kesakitan. Charlie yang melihatnya sebenarnya mau menolongnya, tapi ia nggak tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya saat sedang mencari ikan, Charlie tiba-tiba mendengar ada suara pesawat dari kejauhan. Ia pun langsung berteriak minta tolong, tapi upayanya gagal total. Di situasi ini, Charlie sangat menyesal sudah meninggalkan lokasi awal, karena ia yakin pesawat itu harusnya sudah melihat tanda SOS yang ia buat. Charlie pun kemudian mengajak Kanala untuk kembali ke lokasi awal. Meskipun kondisinya saat ini sedang sakit, tapi Kanala menyetujuinya. Sebelum mereka pergi, Kanala lebih dulu memberikan sepatu boot buatannya sendiri untuk Charlie. Rupanya sepatu itu sangat kuat dan tahan air. Mereka pun mulai melakukan perjalanan dan untungnya Kanala masih ingat jalan kembali. Hari demi hari pun mereka lalui, sesekali mereka berburu untuk mengisi perut. What's you? You got a wife? You wife? Me? No. Sementara di kota, Walter menemui pacar Charlie dan memberitahunya kalau Charlie belum juga ditemukan, padahal pencarian sudah mereka lakukan selama 3 minggu. Wanita itu pun cuma bisa menangis, yang nggak bisa bayangkan kalau Charlie kekasihnya sudah tewas. Singkat cerita, perjalanan Charlie dan Kanala sampai di suatu lembah yang terdapat sebuah bangkai pesawat. Charlie pun bergegas memeriksa bangkai pesawat itu dan mengambil beberapa barang yang bisa mereka manfaatkan. Get the jackpot here. Use it for something. Oh! Yeah! Look at that! Akan tetapi, Kanala sepertinya kurang suka kalau Charlie mengambil barang-barang dari bangkai pesawat itu. Entah apa alasannya, yang jelas Kanala nggak suka mengambil barang yang bukan milik mereka. Akhirnya, semua barang-barang itu pun, termasuk sebuah senapan, mereka simpan dalam tumpukan batu yang mereka buat. Di sisi lain, terlihat pacar Charlie menemui Walter. Di sana ia mencoba menenangkannya dan memintanya berhenti menyalahkan diri sendiri atas musibah yang menimpa Charlie. Ia kemudian memberikan sebuah foto Charlie bersama rekan-rekannya sebagai kenang-kenangan, sambil mengatakan kalau ia sudah ikhlas jika harus kehilangan Charlie. Sementara itu, Charlie dan Kanala yang sudah menempuh perjalanan sangat jauh, akhirnya sampai di lokasi awal tempat pesawatnya jatuh. Namun di sana, Charlie tiba-tiba merasa kecewa karena tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan lokasinya. Ia bahkan sampai menyalahkan Kanala karena ialah penyebab masalah tersebut terjadi. Tapi Kanala tetap tenang menyikapi Charlie yang sudah putus asa. Ia juga tetap melanjutkan kegiatan seperti biasa, seperti mencari kayu bakar dan berburu. Setelah berminggu-minggu, kemudian terlihat Charlie seperti orang stres. Tapi Kanala selalu setia memberinya makanan, meskipun Charlie selalu menolaknya. Kanala yang merasa kesepian tidak ada teman ngobrol, akhirnya malam harinya melakukan sebuah ritual permohonan untuk menyadarkan Charlie agar memiliki semangat untuk bertahan hidup. Benar saja, ketika Charlie terbangun, ternyata mereka saat ini mengalami cuaca berkabut dan bersalju. Kondisi itu pun akhirnya mereka manfaatkan untuk memburu beberapa kawanan rusa yang mendekat. Setelah perjuangan yang melelahkan, Charlie dan Kanala pun akhirnya berhasil mendapat 3 ekor hewan buruan. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyantapnya dan daging-daging sisanya mereka jemur untuk persediaan makanan ke depan. Saat sedang menceritakan masa lalunya yang penuh dengan foya-foya, Charlie tiba-tiba melihat kondisi Kanala semakin memburuk. Kini tak cuma batuk yang ia alami, tapi badan Kanala juga sudah mulai mengalami demam yang tinggi.
Charlie pun langsung memeluk Kanala untuk memberikannya kehangatan dan ketenangan. Sejak saat itu, Charlie pun mulai berperan aktif. Ia mencopot bagian-bagian dari pesawat untuk membuat tenda dan peralatan memasak sederhana. Ia menyadari kini adalah gilirannya untuk merawat Kanala yang sedang sakit. Keesokan harinya, mereka memutuskan memulai perjalanan mencari kota terdekat karena musim salju sudah tiba. Sepanjang perjalanan itu, mereka harus menembus badai salju yang melanda. Di sisi lain, tampak acara pemakaman Charlie sedang diselenggarakan di rumahnya. Beberapa barang miliknya juga mulai dipindahkan ke pemakamannya. Kembali ke Charlie dan Kanala yang sampai di suatu tempat. Di sana Kanala mulai muntah darah yang menunjukkan kondisinya kini semakin parah. Charlie pun memutuskan membangun tenda di lokasi tersebut. Kemudian malam harinya Kanala tampak terus merintih kesakitan. Ia yang merasa ajalnya sudah dekat lalu mengucapkan terima kasih kepada Charlie yang sudah berupaya menolongnya. Tampak Charlie sangat sedih melihat kondisi gadis tersebut. Ia kemudian mengusap wajahnya Kanala dan menciumnya sebagai tanda perpisahan. Dan keesokan harinya, Charlie terbangun dan sudah tidak mendapati Kanala di sampingnya. Ia pun mencoba mengejar dengan mengikuti jejak kakinya Kanala. Tapi upaya itu sia-sia karena jejak kaki Kanala berhenti di suatu tempat. Tempat Kanala menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan penuh kesedihan, Charlie pun memakamkan Kanala dengan cara leluhurnya. Di makam itu juga, Charlie menyimpan semua barang-barang milik Kanala, termasuk 2 gading walrus tersebut. Di bagian akhir, Charlie memutuskan melanjutkan perjalanan di tengah kerasnya badai salju. Sampai akhirnya, ia pun bertemu dengan suku Inuit yang kemudian menyelamatkan Charlie. Dan cerita film The Snow Walker pun berakhir, guys.